puinya. Artinya semua yang dibebankan oleh Allah kepada manusia adalah sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh manusia. Dan apabila seseorang tidak mampu melakukannya, maka seseorang tidak berdosa apabila dia tidak melakukannya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang mendukung pada hadis yang akan kita baca ini, yang menunjukkan betapa ajaran agama Islam itu adalah ajaran agama yang mudah, yang ringan, yang itu semuanya menunjukkan juga menguatkan apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa rahmat Allah untuk umat Islam ini sangat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Ahmad Ar-Rifai wa Syabahidina Naqsyabandi wa Syaikhina Abdullah Al-Harari wal Imam An-Nawawi muallif hadzal kitab, wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Abdullah Wahab Hasbuwah, wa ila ruhi Asy-Syaikh Bisri Samsuri, wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama dalam majelis mulia, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya kelak fi yaumil qiyamah
termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, membahas hadis yang ke-39. Namun sebelumnya, marilah kita luruskan niat kita bahwa kita berada di tempat ini, berada dalam majelis ilmu, semata-mata kita untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita bahwa kita hadir untuk mencari ridhonya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita baca an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. An Ibni Abbasin, kacerita saking Ibni Abbas, ay Abdullah ibnu Abbas, radhiya muka-muka ngridhani sapa Allahu Gusti Allah, anhuma saking Abdullah lan Abbas, anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Rasulullah, innallaha sak temene Allah iku tajawaza ngapura sapa Allah an ummati saking umat ingsun al khata'a ing salah, tegese perbuatan kang ora den sengaja, wan nisyana lan lali, wa malan barang ustukrihu kang den amrih peksa, kang den peksa sapa ummati alaihi ing atase ma. Hadisun hasanun, utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa ghairuhuma lan liyane Ibnu Majah lan Al Baihaqi. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis yang ke-39 dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini juga sama dengan hadis sebelumnya, menunjukkan tentang betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang menunjukkan luasnya rahmat Allah adalah bahwa ajaran agama Islam itu dijadikan oleh Allah sebagai ajaran agama yang mudah dan ringan. Tidak ada ajaran Islam itu yang sulit, tidak ada ajaran Islam itu yang berat. Nah, seluruhnya mudah dan seluruhnya ringan, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dari siapa saja bisa melakukannya tanpa pandang bulu. Orang yang kaya bisa melakukannya, orang yang miskin juga bisa melakukannya, orang yang sehat bisa melakukannya, orang yang sakit juga bisa melakukannya. Orang yang normal, panca inderanya, fisiknya bisa melakukannya. Orang yang cacat juga bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukannya karena memang Allah menjadikan ajaran Islam itu sebagai ajaran yang ringan dan mudah.
tidak ada kesulitan, tidak ada yang berat sama sekali. Nah, hadis ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Yang maknanya, dan Allah tidak menjadikan kesulitan atas kalian dalam agama. Jadi nggak ada kesulitan dalam agama itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah itu menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali pada yang dimampuinya. Artinya semua yang dibebankan oleh Allah kepada manusia adalah sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh manusia. Dan apabila seseorang tidak mampu melakukannya, maka seseorang tidak berdosa apabila dia tidak melakukannya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang mendukung pada hadis yang akan kita baca ini, yang menunjukkan betapa ajaran agama Islam itu adalah ajaran agama yang mudah, yang ringan, yang itu semuanya menunjukkan juga, menguatkan apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa rahmat Allah untuk umat Islam ini sangat luas. Nah, sehingga ajaran agama pun adalah ajaran-ajaran agama yang mudah untuk dilakukan, tetapi menghasilkan pahala yang dilipat gandakan. Nah, terkait dengan hadis ini, bahwa di antara kemudahan dalam agama Islam, dalam ajaran agama Islam, dijelaskan dalam hadis ini bahwa Allah itu memaafkan dosa umatnya yang apabila dosa itu dilakukan karena 3 hal. Jadi ada orang melakukan dosa, tetapi dimaafkan, diampuni oleh Allah dosa itu, karena dosa itu dilakukan dalam 3 keadaan. Yang pertama, yaitu apabila seseorang melakukan sebuah dosa tanpa sengaja. Nah, al-khoto'a di sini artinya tanpa sengaja. Seseorang tanpa sengaja artinya tanpa dengan kehendak dia, tanpa iradah dari orang yang melakukannya. Maka ini orang yang melakukannya dia tidak terkena dosa. Misalnya seseorang dia sedang duduk-duduk membawa sebuah kertas, misalnya. Kertas di situ berisi ayat Al-Quran. Nah, berisi ayat Al-Quran. Entah kenapa dia mungkin pikirannya sedang tidak berada di tempat. Nah, tiba-tiba dia membuang kertas itu. Tiba-tiba dia buang kertas itu. Dia tidak sengaja, tanpa ada kehendak dari dia untuk membuangnya, tiba-tiba dia buang. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya dia tidak kufur dan juga tidak dosa. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan itu tanpa dengan kesengajaan. Apabila perbuatan itu disengaja, misalnya seseorang melihat ada ayat Al-Quran atau ada Al-Quran tertulis dalam kertas, kemudian dia mengetahui di situ ada ayat Al-Quran, kemudian dia sengaja tahu, kemudian sengaja membuangnya ke tempat-tempat yang najis, tempat yang kotor, maka dia jatuh pada dosa, bahkan dia bisa jatuh kepada riddah, pada kekufuran.
Tetapi ketika seseorang melakukannya tanpa ada kesengajaan artinya nggak ada kehendak dia untuk melakukannya, tetapi tiba-tiba terjadi begitu saja tanpa dia sadari, maka di sini dia tidak jatuh kepada keharaman, juga tidak jatuh kepada kekufuran. Atau seseorang yang terpeleset lidah, sabqul lisan. Sabqul lisan itu artinya seseorang ingin mengucapkan A, tetapi yang keluar itu B. Jadi dalam hatinya dia ingin mengeluarkan A, ucapan A, tetapi ternyata yang keluar dari lisannya itu adalah B. Dia ingin mengatakan misalnya memanggil Ahmad, tetapi yang keluar Hai Zaid, padahal dia ingin mengatakan Hai Ahmad. Ini namanya apa? Sabqul lisan, terpeleset lidah. Terpeleset lidah itu berarti apa? Tanpa ada kesengajaan. Karena yang dia sengaja itu adalah mengucapkan A, ternyata yang keluar itu adalah B. Itu namanya apa? Sabqul lisan. Nah, sabqul lisan tidak mungkin terjadi pada seorang nabi. Tetapi pada orang biasa seperti kita itu mungkin terjadi. Seperti misalnya orang yang dalam tasyahud akhir dia ingin mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Dia ingin mengatakan begitu. Yang artinya dan saya bukanlah orang musyrik. Artinya saya bukan orang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin. Tetapi tanpa sengaja ternyata lisannya berubah. Dia mengatakan wa ma ana minal muslimin. Dia mengatakan begitu. Nah, yang artinya menjadi apa? Wa ma ana minal muslimin. Perkataan itu artinya dikatakan saya bukan orang Islam. Perkataan saya bukan orang Islam itu perkataan kufur. Tetapi dia mengucapkan itu sabqul lisan, terpeleset lidahnya tanpa ada kesengajaan. Mungkin saking apalnya sehingga menjadi keliru. Nah, sabqul lisan, terpeleset lidahnya, dia mengatakan wa ma ana minal muslimin. Nah, maka di sini hukumnya bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa dengan pengertian dia tidak jatuh kepada kekufuran. Dia tidak jatuh kepada dosa. Karena apa? Karena dia melakukan itu tanpa ada kesengajaan pada dirinya. Nah, tetapi kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah, yang dimaksud dengan tanpa sengaja ini artinya bukan perbuatan yang dilakukan karena kebodohan terhadap hukum perbuatan yang dilakukan. Kalau dia melakukannya itu karena bodoh terhadap hukum perbuatan yang dilakukannya, maka dia tetap jatuh kepada jatuh pada dosa. Misalnya seseorang yang paling mudah, tapi ini mungkin nggak terjadi. Misalnya seseorang nggak tahu kalau mencuri itu haram, kemudian dia mencuri dengan sengaja, kehendak dia mencuri. Maka di sini apa hukumnya? Dia dihukumi mencuri apa tidak? Ya tetap dihukumi mencuri. Meskipun dia bilang saya nggak tahu kalau mencuri itu haram, tapi nggak ada rasanya orang yang nggak tahu kalau mencuri itu haram, karena ini sudah menjadi sesuatu yang maklum minad-din bid-darurah. Nah, termasuk dalam prinsip-prinsip akidah. Itu tidak boleh seseorang tidak mengetahuinya. Misalnya tentang sifat wajib bagi Allah, wujud, kitab, baqa dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa seseorang tidak mengetahui, wajib untuk mengetahuinya, dan tidak boleh seseorang mengingkari salah satu dari sifat wajib bagi Allah ini.
Jika ada yang mengingkari salah satu dari sifat wajib bagi Allah ini, maka dia tidak diampuni, tidak dimaafkan. Nah, tidak dimaafkan. Misalnya ada seseorang mengatakan Allah itu bertempat di atas langit. Nah, dia mengatakan seperti itu. Nah, ucapan seperti ini adalah ucapan kufur. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditegaskan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Sementara yang bertempat itu adalah makhluk. Sementara yang bertempat di atas langit itu adalah para malaikat. Dalam hadis disebutkan ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Di langit yang 7 itu tidak ada tempat 4 jari pun kecuali di situ ada para malaikat. Artinya langit itu penuh sesak dengan para malaikat. Sehingga malaikat itu disebut sebagai penduduk langit. Ahlus sama. Nah, kalau seseorang mengatakan Allah itu bertempat tinggal di atas langit, berarti dia menyerupakan Allah dengan para malaikat. Nah, padahal apa? Salah satu sifat wajib bagi Allah mukhalafatul lil hawadisi berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Nah, maka di sini apa? Seseorang kemudian mengatakan, loh kamu kok mengatakan begitu? Saya nggak tahu hukumnya. Kalau ini kufur, saya nggak tahu. Meskipun dia tidak tahu, dia tetap jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang mendasar, yang untuk mengetahuinya tidak harus seseorang itu memahami Al-Quran dan hadis. Hanya dengan menggunakan akal saja seseorang sudah bisa mengetahui bahwa Allah itu nggak serupa dengan makhluk. Karena akal manusia mengatakan orang yang membuat meja nggak sama dengan meja. Orang yang membangun rumah tidak sama dengan rumah. Orang yang membuat kursi tidak sama dengan kursi. Maka Allah yang menciptakan makhluk tidak sama dengan makhluk. Itu akal saja sudah bisa mengetahui itu. Tetapi karena dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, sehingga kemudian dia bodoh terhadap masalah itu, atau dia tidak belajar kepada para ulama, sehingga dia menjadi seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ini dia tidak dimaafkan. Jadi tidak semua kebodohan itu dimaafkan. Karena orang nggak paham, kemudian dimaafkan. Oh ya udah, dia nggak paham, ya udah, berarti nggak masalah. Tidak seperti itu. Memang ada kebodohan itu yang dimaafkan, ada. Tetapi juga ada kebodohan itu yang tidak dimaafkan. Seperti kebodohan dalam masalah prinsip-prinsip akidah, itu tidak dimaafkan. Seandainya kebodohan, setiap kebodohan, alasan kebodohan itu dimaafkan, maka kebodohan lebih baik daripada ilmu. Nah, berarti enak bodoh aja. Kalau bodoh, melakukan ini nggak apa-apa, melakukan ini lagi nggak apa-apa. Kan enak sekali jadi orang bodoh. Karena setiap perbuatannya nggak apa-apa. Padahal Rasulullah mewajibkan seseorang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Padahal di dalam Al-Quran sudah ditegaskan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya nggak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jika dikatakan orang yang bodoh itu dimaafkan semua perbuatan salahnya, maka lebih utama orang bodoh daripada orang yang bodoh.
Seandainya perbuatan yang dilakukan atas dasar kebodohan dimaafkan, maka berarti kebodohan lebih utama daripada ilmu. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi tidak semua perbuatan yang dilakukan atas dasar kebodohan seseorang itu dimaafkan. Misalnya ada seseorang, dia akan menjadi kafir, di akhirat tempatnya berada di dasar neraka jahanam. Jadi dengan sebab itu keluar dari Islam dan dasar neraka jahanam. Padahal dia suatu perkataan yang dia tidak tahu bahwa perkataan itu mengandung bahaya untuknya. Dia bahwa itu haram, dia tidak tahu bahwa itu adalah kufur. Tapi meskipun begitu, kata Rasulullah, meskipun dia tahu bahwa hukumnya haram, kan kata-kata itu kufur, dia tetap kufur dan jatuh ke neraka jahanam, dasar neraka jahanam. Artinya apa? Kebodohan terhadap hukum suatu perbuatan dosa tertentu ini tidak menjadi alasan seseorang itu dimaafkan atas perbuatan-perbuatan. Pemirsa Adu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada perbedaan. Yang dimaafkan itu adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu tanpa dengan kesengajaan, tanpa ada iradah dari dirinya, bukan perbuatan yang dilakukan atas dasar kebodohan. Untuk itulah maka umat Islam diwajibkan untuk thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Di antara ilmu yang wajib untuk kita ketahui adalah kita harus mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan Islam, yaitu riddah, apakah berupa perkataan, berupa keyakinan, atau berupa perbuatan. Harus kita ketahui apa saja perkataan yang kufur, apa saja perbuatan yang kufur, apa saja keyakinan yang kufur. Karena jika seseorang itu tidak mengetahuinya, maka bisa seseorang jatuh kepada kekufuran tanpa dia mengetahui bahwa dia telah jatuh kepada kekufuran. Seperti yang disebut hadis. Hadis ini hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan dengan makna yang sama oleh Al-Imam kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain dalam masalah yang lain. Ada orang makan dan minum dengan sengaja ketika puasa, maka puasanya adalah batal dan dia berdosa. Meskipun dia kemudian ditanya, ketika ditanya kenapa kamu makan, dia mengatakan saya nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Misalnya puasanya batal apa enggak? Ya batal. Sedang puasa, dia pun niat dari malam, niat puasa. Tapi karena saking bodohnya orang, malamnya sahur, juga niat puasa, tiba-tiba jam 9 sarapan dia. Kemudian, apa kamu makan? Batal puasa kamu. Dia bilang, loh, makan membatalkan? Saya nggak tahu ya kalau makan itu membatalkan puasa. Nah, di sini apakah dia karena nggak tahu hukumnya kemudian dia menjadi nggak batal puasanya? Tetap batal. Karena apa? Ini adalah hal yang mendasar dalam agama. Tidak dimaafkan seseorang bodoh terhadap masalah ini. Dia harus belajar. Nah, ini masalah hal yang prinsip di dalam ajaran agama. Yang pertama tadi tentang masalah akidah, yang ini adalah tentang masalah tentang ada seseorang sholat misalnya, kemudian
dalam sholatnya itu dia misalnya tidak rukuk, berdiri langsung sujud misalnya. Ketika ditanya kenapa kamu tidak rukuk, lah ada tak rukuk itu apa wajib misalnya? Saya nggak tahu kalau rukuk itu wajib. Saya kira langsung sujud saja. Dimaafkan apa tidak? Tidak dimaafkan. Nah, karena apa? Ini hal yang mendasar dalam agama. Ketidaktahuan seseorang itu tidak selalu dimaafkan. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena banyak sekali orang sekarang itu yang berdalih tidak tahu. Kenapa kamu melakukan ini? Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Saya kan belum tahu. Saya kan belum tahu. Begitu terus. Alasannya saya belum tahu. Kalau setiap perbuatan yang dilakukan dengan alasan tidak tahu dimaafkan, kok enak sekali jadi orang bodoh. Semua perbuatannya dimaafkan. Sementara orang yang berilmu, semua perbuatannya tidak dimaafkan apabila keliru. Nah, karena itu ini kita harus memahaminya secara benar. Jangan sampai serampangan yang membuat orang menjadi malas dalam belajar ilmu agama. Kenapa agama mewajibkan kita menuntut ilmu agama? Karena pentingnya ilmu agama di dalam menjaga diri kita agar tidak terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, innallaha tajawaza an ummatil khata'a, yang pertama. Kemudian wan nisyana, Allah itu mengampuni dosa yang dilakukan oleh seseorang karena lupa. Nah, lupa ini dimaafkan. Misalnya ada seseorang puasa, kemudian tengah hari dia makan dan minum, habis satu piring. Saking semangatnya makan, enak mungkin lauknya, kemudian apa? Dia makan satu piring habis. Setelah itu ketahuan temannya, loh kamu kok makan puasa? Ternyata dia lupa. Langsung dia buang yang di mulutnya, dia bersihkan. Maka puasanya sah apa tidak? Tetap sah. Puasanya tetap sah. Karena apa? Dia makan itu karena lupa. Sesuatu yang dilakukan karena lupa, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi uzur bagi dia. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa ketika dalam keadaan puasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah memberi makan dia dan memberi minum kepadanya. Artinya Allah itu memberikan lupa kepada dia, karena Allah ingin memberikan rizki, memberikan makan dan minum kepada dia. Artinya apa? Artinya dia dimaafkan, puasanya silahkan dilanjutkan, asalkan apa yang di mulut itu segera dikeluarkan. Jangan, oh ini sekalian misalnya, yang sudah di mulut sekalian ditelan, maka nanti apa? Jadi batal, karena apa? Dia sudah ingat. Nah, ini contoh. Contoh bahwa seseorang kalau melakukannya karena lupa, maka dia tidak berdosa. Misalnya seseorang meninggalkan sholat 5 waktu. Pada dasarnya meninggalkan salah satu dari sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salah satu dari 5 itu akan berdosa. Tetapi apabila seseorang itu melakukannya
artinya dia tidak sholat karena lupa, maka dia tidak berdosa. Jika terjadi, seandainya seseorang terjadi karena kesibukannya yang luar biasa dalam urusan tertentu, misalnya dia nggak lupa dengan waktu, sampai telinganya ada azan asar pun dia nggak dengar, nggak dengar, saking apa sibuknya nggak dengar. Tiba-tiba azan maghrib, baru dia ingat bahwa dia belum sholat asar. Maka di sini apa? Dia tidak berdosa, tetapi dia wajib untuk mengqadha'nya. Dia tetap wajib mengqadha'nya. Dalam hadis disebutkan man nasiya sholata, berarti ada orang yang lupa nggak sholat, itu ada. Karena dalam hadis disebutkan man nasiya sholata, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, dia meninggalkan sholat karena lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia mengerjakan sholat itu, artinya mengqadha sholat itu ketika dia sudah ingat. Jadi kewajibannya apa? Kewajibannya qadha. Tidak berarti kalau lupa kemudian udah selesai, tetapi harus diqadha. Kalau tadi puasa dia bisa meneruskannya, tetapi kalau sholat maka dia apa? Maka dia mengqadha'nya. Dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan karena lupa jika dia ingat. Jika dia nggak ingat seterusnya, ya nggak wajib diqadha. Misalnya hari ini nggak sholat asar, sampai mati dia nggak ingat kalau hari itu dia belum sholat asar misalnya, maka ya dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak ingat bahwa dia telah meninggalkan sholat. Nah, jadi lupa ini adalah menjadi uzur bagi seseorang, uzur untuk dimaafkan, untuk diampuni dosa yang dia lakukan atas dasar lupa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tetapi bukan yang pura-pura lupa. Kalau seseorang pura-pura lupa, ya tetap tidak dimaafkan. Ingat tapi saya lupa, padahal dia ingat, maka itu tidak dimaafkan. Karena yang tahu itu dirinya sendiri bahwa dia betul-betul lupa atau tidak lupa. Kemudian sebelum masuk yang ketiga, hadis yang kita sebut tadi, man nasiya sholata falyusalliha idza dzakaraha, itu sekaligus menjadi dalil bahwa sholat yang dilakukan oleh sholat yang ditinggalkan oleh seseorang, apakah karena alasan lupa, apalagi kesengajaan, itu wajib untuk diqadha. Karena ada sebagian orang atau sebagian kelompok yang mengatakan kalau seseorang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak wajib dia mengqadha'nya. Dia berdosa dan tidak bisa diqadha sholatnya. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Berdasarkan hadis ini mengatakan barang siapa yang lupa tidak sholat, maka dia wajib untuk mengqadha'nya jika dia ingat. Sholat yang ditinggalkan karena lupa saja dia wajib untuk mengqadha'nya, maka apalagi sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, maka lebih-lebih lagi dia wajib untuk mengqadha'nya. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa perbuatan dosa yang dimaafkan, yang diampuni oleh Allah, itu adalah jika perbuatan dosa itu dilakukan karena dipaksa. Karena dipaksa. Yang dimaksud dipaksa di sini adalah diancam. Seseorang dipaksa untuk melakukannya dengan diancam untuk dibunuh dan semacamnya.
oleh orang yang bisa melaksanakan ancamannya itu. Nah, jika orang itu tidak melakukannya, perbuatan yang haram itu, maka orang yang mengancam itu bisa melaksanakan ancamannya tersebut. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya yang mengancam itu orang yang nggak bisa melakukan ancamannya, misalnya anak kecil, anak 5 tahun, awas, tak, saya bacok kamu, misalnya kalau nggak melakukan dosa ini. Kalau kamu nggak mengucapkan kata kufur, saya sembelih kamu, misalnya anak 5 tahun. Sementara yang diancam orang tua, maka di sini nggak boleh dia melakukan kekufuran. Ini kan anak kecil, dia hanya ngomong saja, setelah itu dia lupa. Ya, ini berarti nggak bisa. Nah, yang dimaafkan itu apabila seseorang diancam, misalnya kalau kamu tidak melakukan kekufuran ini, maka kamu akan saya bunuh. Dan yang mengancam itu memang serius dan orang yang mampu untuk melakukan itu kepada kita. Nah, maka di sini apa? Seseorang tidak dikatakan jatuh kepada dosa, atau misalnya kufur jika perbuatan itu berupa kekufuran jika dia melakukannya secara terpaksa, tetapi dengan syarat hatinya tetap dalam keimanan. Jika yang dipaksakan itu berupa perbuatan yang kufur. Nah, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir yang kita ceritakan beberapa pertemuan sebelumnya. Ammar bin Yasir, ibunya namanya Sumayyah, dipaksa di satu keluarga, ini keluarga budak hamba sahaya, dipaksa oleh tuannya. Kalau tuannya yang mengancam, ini berarti mampu untuk melakukannya, dan itu sudah dilakukan. Diancam untuk dibunuh, dan ternyata sudah dilakukan, diwujudkan oleh tuannya kepada ibunya. Sumayyah dibunuh di hadapan Ammar dan di hadapan Yasir, bapaknya. Setelah itu ganti bapaknya Yasir, dibunuh juga di hadapan Ammar. Artinya apa? Ini sudah nyata. Kalau dia tidak mengucapkan kata kufur, maka Ammar juga akan dibunuh, seperti halnya ibunya Sumayyah dan seperti halnya bapaknya yang bernama Yasir. Maka kemudian apa? Ammar mengucapkan kata kufur, sehingga oleh tuannya kemudian dia dilepaskan. Dalam kondisi dia mengucapkan kata kufur tetapi hatinya tetap dalam keimanan. Datang mengadu kepada Rasulullah, kemudian ditanya, apakah kamu ketika mengucapkan kata itu hatimu itu tetap dalam keimanan atau tidak? Kemudian dia menjawab, tetap dalam keimanan. Sehingga Rasulullah mengatakan, jika kemudian kamu dilakukan dengan hal yang sama, maka lakukan lagi. Artinya boleh untuk dilakukan. Karena pada dalam kondisi seseorang dipaksa. Nah, dipaksanya adalah dipaksa untuk dibunuh dalam masalah kekufuran. Itu yang boleh adalah seseorang dipaksa dengan ancaman dibunuh. Dirinya yang diancam dibunuh itu adalah dirinya. Adapun jika yang diancam dibunuh itu keluarganya, maka seseorang harus bertahan. Misalnya jika kamu tidak mengucapkan kata kufur, maka anak kamu akan saya bunuh. Maka di sini dia harus bertahan. Dia harus tetap bertahan dalam keimanan, tidak boleh mengucapkan kata kufur. Jika kamu tidak mau mengucapkan kata kufur, misalnya dikatakan seperti itu, maka istri kamu saya bunuh. Maka di sini dia harus bertahan untuk tidak kufur. Nah, tetapi jika yang diancam adalah dirinya, jika kamu tidak mengucapkan kata kufur, maka kamu saya bunuh. Nah, di sini dia boleh mengucapkan kata kufur dengan syarat hatinya harus tetap
dalam keimanan, tidak ridho dengan apa yang dia ucapkan. Itu syaratnya seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama apa tadi? Berarti yang diancam adalah dirinya, bukan orang lain, bukan keluarganya. Yang kedua, ancamannya itu berupa dibunuh dan semacamnya. Ini dalam kasus pemaksaan terhadap mengucapkan kata kufur. Kalau misalnya ancamannya itu ringan, jika kamu tidak mau, misalnya dikatakan jika kamu tidak mau mengucapkan kata kufur, maka telinga kamu saya potong, maka jari-jari kamu saya potong misalnya, maka di sini dia harus bertahan dalam keimanan, dia tidak boleh mengucapkan kata kufur. Kenapa? Karena ancamannya bukan dibunuh. Dia tidak mati dengan misalnya dipotong telinganya. Karena itu dia di sini harus bertahan jika ancamannya seperti itu bukan ancaman terhadap nyawa dia. Kemudian yang ketiga tadi yang kita sampaikan, yang mengancam itu adalah orang yang mampu untuk melaksanakan ancamannya tersebut terhadap dirinya. Jika tidak, maka dia tidak boleh untuk melakukan kekufuran, mengucapkan kata kufur. Nah, ini yang kita contohkan adalah paksaan terhadap kekufuran. Kenapa? Karena ini hal yang paling penting untuk kita ketahui. Nah, kita ketahui kapan seseorang boleh untuk mengucapkan kapan seseorang itu dikecualikan dari hukum kufur ketika seseorang itu mengucapkan kata kufur, yaitu diantaranya ketika seseorang dalam kondisi dipaksa, diancam untuk dibunuh jika tidak mengucapkan kata kufur itu. Tetapi dengan apa? Dengan syarat hatinya tetap dalam keimanan. Hatinya tetap tidak ridho dengan apa yang dia ucapkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106. Wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin ma syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum azabun azim. Nah, disebutkan barang siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata kekufuran, dipaksa dengan dibunuh, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya itu tetap dalam keimanan. Nah, ini adalah dalilnya. Tetapi yang harus diwaspadai di sini adalah pemahaman sebagian orang yang yang menggunakan ayat ini untuk semua permasalahan. Ayat ini secara jelas menjelaskan bahwa orang yang diampuni atau orang yang dimaafkan, tidak dihukumi kufur ketika mengucapkan kekufuran itu adalah orang yang mengucapkan kufur karena dipaksa dan hatinya tidak ridho dengan kekufuran yang dia ucapkan. Tetapi kemudian ada seseorang, salah satunya namanya Sayyid Sabiq, dalam kitab yang dia beri judul Al-Fiqhus Sunnah. Nah, dia mengatakan yang bertentangan dengan ayat ini. Nah, dia menggunakan ayat ini tetapi dipahami secara umum. Dia mengatakan bahwa kalau ada orang mengucapkan kata kufur dalam kondisi dipaksa atau tidak dipaksa, yang penting hatinya itu tidak ridho dengan yang dia ucapkan, yang penting dia tidak niat keluar dari Islam, maka dia
tidak murtad, dia tetap Islam. Ini bahaya sekali. Ajaran ini ajaran yang membuka pintu kekufuran seluas-luasnya, sangat membahayakan terhadap umat Islam. Jadi menurut dia orang itu bebas mengatakan apa saja. Dia mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi, mencaci maki kitab Al-Quran. Itu menurut dia nggak masalah. Yang penting nggak niat untuk keluar dari Islam. Kalau dia pindah dari Islam ke agama lain, baru dia murtad. Kalau dia mengucapkan kata kufur seperti apapun, yang penting hatinya itu tetap iman, nggak masalah. Tidak disebut ridha. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Karena konteks ayat ini itu adalah illa man ukriha. Jadi seseorang yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan, itu yang tidak dihukumi kufur jika dia mengucapkan kata kufur. Bukan semua orang, tetapi berlaku untuk orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata kufur. Bukan untuk orang yang tidak dipaksa untuk mengucapkannya. Kalau seseorang tidak dipaksa untuk mengucapkannya, kemudian dia mengucapkannya, meskipun hatinya itu tidak rela dengan apa yang dia ucapkan, dia tetap jatuh kepada kekufuran. Namanya jatuh pada kufur perkataan. Karena kufur itu ada 3, kufur perkataan, kufur keyakinan, dan kufur perbuatan. Seseorang jatuh pada salah satu dari 3 jenis kekufuran ini, maka dia jatuh pada kekufuran meskipun tidak dibarengi dengan kekufuran yang lain. Misalnya ada seseorang dengan sengaja menginjak Al-Quran, sengaja menginjak Al-Quran dengan kaki-kakinya. Kemudian maka dia hukumnya apa? Sudah jatuh pada kekufuran. Meskipun dia mengatakan saya meyakini Al-Quran itu mulia, Al-Quran harus diagungkan. Dia mengatakan seperti itu keyakinannya. Tetapi perbuatannya menghina Al-Quran. Maka dia telah jatuh pada kufur. Meskipun dia meyakini Al-Quran itu mulia, tetapi perbuatannya menunjukkan penghinaan terhadap Al-Quran, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Jadi tidak harus bareng, ketiganya bareng. Misalnya ada seseorang mengatakan, dia mengatakan Isa adalah anak Allah, dia mengatakan begitu. Kemudian ketika ditegur, dia mengatakan, awas itu perkataan yang kufur. Allah enggak, lam yalid wa lam yulad, tidak memiliki anak. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Kemudian dia, dia mengatakan, saya hanya mengucapkannya saja kok. Saya enggak meyakini kalau Allah punya anak. Tapi saya hanya ngomong saja. Meskipun dia hanya ngomong saja tanpa meyakini, maka dia tetap jatuh kepada kekufuran. Namanya jatuh pada kufur perkataan. Dia tidak jatuh pada kufur keyakinan, tetapi dia jatuh pada kufur perkataan. Nah, jadi ini harus dipahami. Meskipun seseorang tidak meyakini makna lafaz kufur yang dia ucapkan, tetap jatuh pada kekufuran. Meskipun seseorang tidak ridha dengan ucapan yang dia ucapkan, dia tidak niat keluar dari Islam, dia tetap keluar dari Islam jika seseorang mengucapkan ucapan yang kufur. Illa man ukriha. Nah, kecuali orang yang dipaksa tadi, kemudian hatinya tetap dalam keimanan. Itu yang dikecualikan. Tapi dalam kondisi normal tidak dipaksa, maka seseorang tidak dimaafkan meskipun dengan alasan dia tidak ridha dengan apa yang dia ucapkan atau dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini harus diwaspadai pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ke pemahaman kaum muslimin, yaitu pemahaman yang tadi kita sebutkan, pemahaman Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa setiap orang mengucapkan kata kufur tidak dihukumi kufur selama dia hatinya tidak ridha dengan yang dia ucapkan. Selama dia tidak niat pindah dari agama Islam, maka nggak masalah. Ini adalah sesuatu yang
menyimpang dari pemahaman Al-Quran yang dengan sangat terang mengatakan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sudah jelas illa man ukriha, bukan untuk berlaku umum, tetapi berlaku untuk orang yang dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa untuk dibunuh, dipaksa untuk dibunuh atau semacamnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah. Dari satu sisi memang ajaran Islam itu sendiri sudah mudah. Kemudian di sisi lain ada hal-hal yang menjadikan ketika seseorang melakukan dosa pun itu masih dimaafkan, diampuni, tidak dianggap sebagai dosa, padahal sudah jelas-jelas dia melakukan dosa. Yaitu pertama, ketika seseorang melakukannya dalam keadaan tidak sengaja. Yang kedua, artinya tanpa ada kehendak diam dalam melakukannya. Ada kalanya karena sabqul lisan atau karena lainnya. Kemudian yang kedua, jika perbuatan dosa itu dilakukan karena lupa. Nah, kemudian yang ketiga, jika perbuatan dosa itu dilakukan karena dipaksa untuk dibunuh dan semacamnya, maka di situ dimaafkan. Nah, ini salah satu bentuk rahmat dan kemudahan di dalam Islam. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu agama. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.